Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah mungkin slide-nya sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya, teman-teman semua sudah belajar bersama dengan Pak Agung mengenai reproduksi dan embriologi hewan. Di sini saya melanjutkan materi yang sudah dipelajari bersama dengan Pak Agung tentunya. Kalau kemarin 7 minggu pertemuan itu belajar tentang ilmu reproduksi ya. Kalau tidak salah, teman-teman semua belajar mengenai organ-organ reproduksi, baik dari film yang paling rendah sampai ke hewan-hewan vertebrata, termasuk mamal, aves, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materinya, yaitu adalah perkembangan setelah teman-teman semua mempelajari tentang ilmu reproduksi, kemudian kita akan mempelajari bagaimana proses reproduksi itu berlangsung sampai tahap perkembangan embrio. Sehingga pertemuan pada siang hari ini dan 7 kali pertemuan yang akan datang, kita akan fokus kepada bidang ilmu yang kita sebut sebagai embriologi. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam kondisi walaupun sampai pada saat ini masih dalam kondisi pandemi ya, tetapi sepertinya insya Allah sudah turun. Tetapi katanya sama pemerintah mau dinaikkan lagi sebelum menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Oke, kita fokus langsung ke materi saja. Nah, ada yang masih ingat nggak mungkin di pelajaran sebelumnya atau di materi sebelumnya mengenai ilmu reproduksi sendiri? Jadi tujuan dari bereproduksi itu apa kira-kira? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Untuk memperbanyak keturunan, Pak. Oke, untuk memperbanyak keturunan. Kenapa kok kita harus memperbanyak keturunan? Agar keturunannya tetap ada dan nggak punah itu mungkin. Oke, saya ambil kalimat yang terakhir, agar tidak punah. Tujuannya adalah untuk regenerasi, jadi agar istilahnya itu generasinya itu tidak akan berhenti atau tidak akan stop. Jadi tujuan bereproduksi itu salah satunya adalah melanjutkan generasi atau membentuk keluarga ya, kalau misalnya pada kita. Baik, saya coba ke laser pointer biar lebih mudah untuk menunjuk. Baik, nah apa yang terjadi setelah reproduksi? Mungkin saya akan sedikit cerita di sini teman-teman semua. Jadi kalau kalian belajar ya, bahwa yang namanya proses reproduksi diawali dengan tahap yang kita sebut sebagai fertilisasi, di mana sel sperma itu kemudian dia akan bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi proses penggabungan, fusi, gabung. Nah, proses penggabungan ini kita sebut sebagai fertilisasi, di mana bagian dari benih dari sel jantan dan bagian dari sel betina itu dapat menggabung dan dapat menyatu. Separuh sama separuh kemudian menyatu jadi satu, membentuk suatu sel baru yang jelas berbeda komponennya dengan yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah ada variasi yang ditimbulkan karena ada dua sel yang berbeda bergabung menjadi satu. Proses ini kita sebut sebagai fertilisasi. Setelah fertilisasi terjadi, ternyata ada step atau tahapan-tahapan yang berlanjut. Ada proses yang kita sebut sebagai proses pembelahan atau cleavage. Membelah dari satu sel kemudian menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan dari 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya. Dia memperbanyak diri, awalnya cuma satu sel, kemudian dia menjadi banyak sel. Dari situ kemudian sel yang banyak itu
akan membentuk suatu lapisan-lapisan tertentu. Nah, ini kita sebut sebagai tahap atau fase gastrulasi. Ternyata nggak sebatas hanya membuat suatu lapisan-lapisan sel, tapi ternyata dia dari lapisan tersebut kemudian dia membentuk suatu organ, proses pembentukan suatu organ tertentu, mulai dari organ dalam, organ luar, organ yang digunakan untuk penggerak, organ yang digunakan untuk melakukan aliran darah atau peredaran darah, organ pencernaan, dan lain sebagainya. Ternyata ini kita sebut sebagai mekanisme atau proses organogenesis. Mulai dari tahap proses fertilisasi sampai dengan proses organogenesis, inilah yang kita sebut sebagai tahapan perkembangan embrio atau embryonic development. Jadi ternyata antara sel sperma dengan sel telur saat mereka melebur menjadi satu itu tidak semerta-merta langsung membentuk suatu individu baru. Tetapi ternyata ada proses tahapan yang cukup rumit, cukup kompleks, dan kita bisa pelajari tahapan-tahapan tersebut. Nah, cabang ilmu yang mempelajari proses perkembangan yang ada di sini, ini kita sebut sebagai ilmu embriologi, karena kita akan mempelajari proses tahapan dan fasenya. Nah, tetapi di sini kalau teman-teman lihat, ini ada garisnya, ada garis orange-nya, berarti oh, yang dimaksud dengan development of embryonic gitu ya, perkembangan dari embrio, itu hanya tahap ini. Kenapa? Karena setelah proses organogenesis terbentuk, itu kemudian dia akan membentuk suatu individu baru. Mohon maaf, maksudnya dia akan terlahir menjadi individu baru. Karena komposisi organnya itu udah utuh, udah jelas, udah bisa berfungsi. Dia lahir, baik dari telurnya menetas atau misalnya dia dilahirkan dari dari plasenta dan lain sebagainya tergantung dari spesiesnya. Tetapi ada tapinya di sini. Ini kan sebenarnya kalau misal pada manusia atau misalnya pada vertebrata yang lain, ya sudah sih lahir kemudian dia mengalami fase pertumbuhan dari bayi kemudian dia tumbuh besar dan besar. Tetapi ada hidup atau beberapa organisme di mana dia itu masih mengalami fase perkembangan. Jadi yang awalnya dia sudah dilahirkan dan dia bisa melakukan fungsi kehidupannya, dia sudah bisa melakukan istilahnya itu ya proses kehidupan gitu ya, makan dan lain sebagainya. Tetapi dia masih butuh berproses untuk mendewasakan struktur pada bagian tubuhnya, sehingga morfologinya itu berubah semakin dewasa, terutama pada bagian kematangan organ kelaminnya dan fungsi-fungsi organ tertentu. Nah, ini ada beberapa tahapan yang kita sebut sebagai metamorfosis. Nah, di metamorfosis ini contohnya banyak. Ada katak, ada serangga, dan ada jenis-jenis hewan yang lain. Di mana kalau kita lihat ya, fase metamorfosis pada katak itu pada saat fase berudu, dia berbeda bentuknya dengan pada saat dia dewasa. Nah, ini ternyata ada proses perkembangan lagi. Ada di mana sel-selnya itu kemudian dia berdiferensiasi lagi, berkembang lagi, berubah lagi. Nah, inilah tahapan yang sebenarnya hampir mirip dengan fase embrionik, tetapi dia tidak masuk ke dalam fase perkembangan embriologi. Nah, kemudian kalau kita lihat fase yang ada di sini saat dia mengalami kematangan, sel pada organ-organ reproduksi atau saya beri istilah sel gonad gitu ya, atau sel gamet, itu kemudian dia bisa keluar atau dia bisa kawin lagi, kemudian siklusnya kembali lagi ke fase fertilisasi. Nah, teman-teman semua, untuk selama pasca UTS ini nanti kita akan belajar bagaimana fase dari embryonic development yang ada di sini. Sehingga banyak sekali fase-fasenya, mulai dari gamete formation, jadi proses pembentukan sperma, proses pembentukan sel telur, kemudian ada proses fertilisasi, yaitu adalah sel telur dan sel sperma itu gabung fusi jadi satu, kemudian proses pembelahan atau kita sebut sebagai cleavage, proses gastrulasi, yaitu pembentukan lapis benih gitu ya. Ada beberapa organisme yang
dia membentuk dua lapis benih, tetapi hampir sebagian besar, bukan hampir sebagian, seluruh vertebrata itu dia membentuk tiga lapis benih, tiga lapis germ layer. Itu adalah fasenya yang kita sebut sebagai gastrulasi. Kemudian ada tahapan yang kita sebut sebagai organogenesis dan fase pertumbuhan. Jadi kalau sebenarnya kalau setelah organogenesis ya nanti tidak ada perkembangan lagi kecuali ukuran dan jumlahnya itu lebih banyak. Jadi proses apa ya? Pembesaran itulah yang kita sebut sebagai pertumbuhan atau growth. Sebenarnya nanti ada beberapa fase lagi, contohnya blastulasi, neurulasi dan lain sebagainya. Itu ada di beberapa bagian dari fase ini. Sehingga materi yang kita akan pelajari selama 7 kali pertemuan itu terdiri dari gametogenesis, dua minggu pertemuan, tetapi hari ini kita akan mempelajari khusus yaitu adalah spermatogenesis. Kemudian yang kedua adalah oogenesis. Nah, dua ini masuk ke dalam gametogenesis, proses pembentukan gamet. Kemudian di minggu ketiga kita akan mempelajari proses fertilisasi. Keempat adalah cleavage dan blastulasi. Kelima gastrulasi dan neurulasi. Keenam adalah organogenesis. Dan terakhir yang ketujuh adalah teratologi. Nah, untuk yang 1 sampai 6 insya Allah nanti saya yang akan menyampaikan. Hanya saja untuk yang 7 atau teratologi nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi kita akan diskusi, nanti teman-teman presentasi, saya akan kasih materinya tentunya. Nah, nanti kita akan bahas, teratologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teratogen, yaitu adalah penyebab atau mekanisme penyakit-penyakit pada embrionik. Jadi penyebab bagaimana kecacatan embrio dan lain sebagainya, nah itu kita pelajari di teratologi. Nah, ini adalah salah satu sumber referensi yang nantinya teman-teman bisa cari. Terserah mau download atau beli bukunya secara langsung. Saya tidak promosi ya, tetapi monggo untuk yang pertama yang Langman ya, buku embriologi kedokteran ini, PDF-nya udah banyak ya, versi-versinya tergantung edisinya. Silahkan kalian download, searching-searching di Google banyak gitu. Kemudian yang kedua perkembangan hewan ini punyanya Sumarmin. Kayaknya belum ada ya PDF-nya, bukunya bahasa Indonesia. Kalau yang pertama itu bahasa Inggris ada, terjemahan ada. Kalau yang kedua ini adalah buku bahasa Indonesia. Jadi kalau buku bahasa Indonesia biasanya nggak ada PDF-nya. Kalian bisa cari di toko buku terdekat. Selain ini referensinya apalagi bebas, monggo teman-teman belajar dari referensi manapun. Yang penting itu buku atau referensinya sahih gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau misalnya punya buku-buku yang bagus terkait dengan embriologi terutama atau ilmu reproduksi, bisa kita sharing gitu ya, sambil menumbuhkan atau saling menambah ya wawasan ilmu tentang ilmu reproduksi maupun tentang perkembangan gitu. Jadi kita saling support. Nah, kalau ada yang punya buku yang bagus, nah kita bisa saling tukar-menukar. Baik, mungkin itu dulu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Masih belum, Mbak. Belum ya? Oke, yang lain? Belum, Pak. Oke, sebentar ya, saya izin bentar terlebih dahulu, beberapa menit.
Baik, saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang proses gametogenesis karena sepertinya kalau saya sudah lihat materi sebelum UTS itu tahapan spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi sepertinya sudah disinggung, tetapi mungkin saya ingin memperjelas kembali mengenai spermatogenesis agar teman-teman semua jauh lebih lebih mendalami ilmu ini, terutama untuk proses reproduksi sendiri. Spermatogenesis itu masih masuk ke dalam mekanisme gametogenesis. Nah, di mana kalau kita lihat gametogenesis itu adalah proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan. Jadi memang ada tiga kata utama. Jadi bukan hanya sebatas proses pembelahan saja, tetapi ada suatu unsur-unsur tertentu, termasuk bagaimana dia membentuk menjadi suatu bentukan yang baru atau morfologinya itu berbeda dengan sel sebelumnya. Kemudian pematangan. Dalam hal ini yang dimaksud pematangan itu adalah kemampuan sel yang dihasilkan itu berbeda dengan sel terdahulunya atau sel yang sebelum dia melakukan proses pembelahan. Jadi bukan hanya sebatas membelah sel dari satu sel menjadi dua sel jadi 4 sel, tidak sebatas itu, tetapi ada beberapa tahapan-tahapan tertentu. Dari sel-sel gamet menjadi sel yang berperan dalam proses reproduksi dan berlangsung di gonad. Gonad itu adalah organ yang digunakan untuk melakukan untuk melakukan proses gametogenesis. Karena kalau saya sebut sebagai organ kelamin atau misalnya organ reproduksi, tidak seluruh organ reproduksi itu digunakan untuk proses pembentukan gametogenesis. Penis itu enggak, vagina itu enggak, endometrium pun itu enggak. Tetapi kalau kalau gonad pada manusia itu ada dua, ovarium dan testis. Nah, itu disebut sebagai gonad. Kemudian, kalau misalnya mekanisme gametogenesis pada jantan, itu saya sebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada betina itu disebut sebagai oogenesis. Nah, salah satu pentingnya dari proses gametogenesis itu adalah salah satu tahap yang saya sebut sebagai meiosis. Teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan proses meiosis? Ada yang bisa menjawab apa perbedaan antara meiosis dengan mitosis? Oke. Halo? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Yaudah, saya pilih aja, Pak. Oh ya, satu-satu. Siapa dulu? Ini saya nggak bisa lihat karena saya ini ya membuka PPT. Jadi siapa yang mau menjawab dulu? Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya. Kalau meiosis itu menghasilkan separuh sel induk. Kalau mitosis itu identik dengan sel induknya. Oke, identik dengan sel induknya. Tadi yang lain mau menambahkan silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Lupa, Pak. Perbedaan antara meiosis dengan mitosis, atau apa yang dimaksud dengan meiosis sendiri? Meiosis menurut saya adalah pembelahan terjadi pada sel kelamin yang menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma dalam proses reproduksian tersebut. Oke, ya baik. Tadi saya nangkep ya, yang pertama adalah menghasilkan sel gamet, baik sel sperma maupun sel telur atau sel ovum. Kemudian tadi yang sebelumnya menjawab kalau meiosis sendiri itu
menghasilkan separuh dari sel induk. Maksudnya dari separuh dari sel induk itu adalah jumlah kromosomnya. Anggaplah kalau kita lihat jumlah sel somatik pada manusia itu ada 46 kromosom. Kalau melakukan proses mitosis, maka dia tetap menghasilkan 46 kromosom. Tetapi kalau kita lihat pada sel kelamin manusia, itu ternyata yang dihasilkan itu bukan 46 kromosom, tetapi separuhnya, jadi 23 kromosom. Kenapa? Karena fase meiosis sendiri itu kemudian dia tidak melakukan apa ya istilahnya tuh replikasi yang ada di replikasinya itu tidak akan menghasilkan jumlah kromosom yang sama, tetapi hanya separuhnya saja. Nah, inilah fungsinya. Kenapa? Karena kalau kita menghasilkan atau sel gamet, sel kelamin itu menghasilkan 46 kromosom, maka nanti kalau sel sperma bergabung dengan sel telur, itu akan menghasilkan 92 kromosom. Padahal yang namanya manusia itu akan menghasilkan, di dalam sel tubuh manusia itu ada 46 kromosom. Jadi nggak bisa seperti itu. Maka kita harus membagi jumlah kromosom yang ada di dalam sel kita. Agar apa? Agar kita bisa menyatukan dengan separuh belahan jiwa kita. Kalau misalnya pada laki-laki berarti kita satukan dengan sel telur pada wanita. Sehingga 23 ketemu 23, ketemu 46 kromosom itu adalah jumlah kromosom pada manusia yang ada di dalam calon embrio. Prosesnya seperti itu. Itulah fungsi dari meiosis. Nah, tadi ya yang namanya meiosis dengan cirikan, ini yang namanya intinya itu haploid kromosomnya, diploid kromosomnya ada 46. Hasilnya kalau mitosis dia tetap 46, tetap diploid, tetapi kalau pada sel gamet atau sel kelamin itu dia menghasilkan haploid atau separuh. Itu kunci utamanya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana proses meiosis ini terjadi pada tahap gametogenesis ya. Oke, nah ini salah satu contoh bahwa ada yang kita sebut sebagai germ cell pada sel kelamin, di mana germ cell ini yang menjadi cikal bakal sel kelamin kita. Jadi kita itu sudah memiliki sel-sel kelamin pada saat kita fase perkembangan embrio, yang nantinya primordial germ cell ini akan berkembang menjadi sel kelamin, sel kelamin dan berkembang menjadi organ-organ reproduksi, baik itu nanti ovarium ataupun testis. Saya lanjut. Nah, kembali lagi ya, proses gametogenesis tadi kan pembelahan ya, salah satunya adalah pembelahan secara meiosis. Tetapi proses gametogenesis sendiri ada 4 tahapan penting, bukan hanya sebatas mitosis, meiosis, tetapi yang pertama adalah perbanyakan, tadi ya, mitosis dan meiosis, atau kita sebut sebagai proliferasi. Jadi kalau saya menyebut istilah proliferasi, itu berarti perbanyakan sel. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah tumbuh. Ukurannya bisa lebih besar atau bisa berubah, tergantung dari bentuk selnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah proses pematangan. Perbedaan dengan proses pertumbuhan, kalau pematangan itu selnya itu dia sudah sudah mengalami fungsi yang berbeda dibandingkan dengan saat dia awal. Itu yang dimaksud dengan matang. Kayak dewasa gitu ya, orang dewasa itu lebih matang, lebih bisa mungkin bisa melakukan suatu kegiatan yang beda, yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, itu kita sebut sebagai proses pematangan. Sel juga seperti itu. Kemudian yang keempat adalah perubahan bentuk. Ternyata ada beberapa fase tentunya spermatogenesis itu kelihatan banget kalau hasil akhirnya itu bentukannya berbeda dengan sel yang ada di awal. Nah, sehingga mungkin kalau teman-teman kemarin mempelajari proses spermatogenesis dan oogenesis ya, salah satu sel yang memicu proses itu kan kita sebut sebagai spermatogonium dan oogonium. Nah, spermatogonium itu dan oogonium itu merupakan stem cell. Stem cell, ada yang tahu stem cell nggak? Masih ingat nggak dulu
bareng saya enggak ya mempelajari stem cell itu? Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan stem cell? Izin Ada? menjawab, Pak. Ya, silakan. Seingat saya, stem cell itu sel yang masih belum berdiferensiasi, Pak. Jadi masih bisa melakukan pembelahan dan menjadi sel yang spesifik. Oke, benar banget. Nah, yang namanya spermatogonia dan oogonium itu salah satu contoh stem cell, teman-teman semua. Sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan tadi, bahwa stem cell itu adalah sel yang belum terdiferensiasi. Nah, ini ya, dia sel yang belum terdiferensiasi, undifferentiated cell gitu kan, yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membelah menjadi sel yang jauh lebih banyak, dan atau dia bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Dan dia menjadi sel-sel yang baru. Nah, inilah kemampuan dari stem cell tersebut. Dan saat dia membelah menjadi banyak, itu dia akan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi atau berubah menjadi sel yang jauh lebih dewasa, di mana sel ini berbeda dengan progenitornya atau sel awalnya. Nah, spermatogonia dan oogonia, atau spermatogonium dan oogonium itu memiliki kemampuan tersebut. Dia bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel yang berbeda dari awalnya dia berbentuk, gitu ya. Awalnya dia bulat besar, kemudian dia menjadi sel yang memiliki ekor atau kita sebut sebagai spermatozoa. Nah, ternyata spermatogonium dan oogonium itu merupakan stem cell. Jadi dia memiliki kemampuan untuk balik lagi menjadi sel yang belum terdiferensiasi, berproliferasi, membelah, dan dia berdiferensiasi menjadi sel-sel yang jauh lebih dewasa. Nah, ini differentiated cell gitu ya, atau stem cell. Saya akan lanjut. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana spermatogonium itu disebut sebagai stem cell. Istilahnya adalah SSC gitu ya, spermatogonial stem cells. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar atau ada beberapa yang sudah paham bagaimana step perkembangan dari spermatogenesis. Mulai dari spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid, dan spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Simpelnya seperti itu, tetapi kita akan pelajari lagi ternyata tidak sesederhana yang kita hafalkan. Saya berikan contoh, di mana ternyata jenis dari spermatogonium atau spermatogonia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe A, kemudian yang kedua adalah tipe B. Nah, di mana awalnya ini memang yang kita tahu ini disebut sebagai spermatogonia tipe A. Spermatogonia tipe A ini dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi spermatogonia tipe B. Saya ulangi sekali lagi, spermatogonia tipe A itu kemudian dia akan membelah, kemudian hasil proses pembelahannya itu dapat berubah menjadi spermatogonia tipe B. Di mana spermatogonia tipe B ini akan berubah menjadi berubah menjadi spermatosit primer. Tipe B itu akan membelah menjadi spermatosit primer. Ada tapinya, tetapi spermatogonia tipe A ini dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi sel spermatogonia tipe A lagi. Jadi dia hanya melakukan proliferasi saja. Dia akan membelah saja. Jadi spermatogonia tipe A membelah jadi dua, yang satu jadi tipe B, yang satu jadi tipe A. Kenapa seperti itu? Agar cadangan selnya itu tetap ada. Yang laki-laki nih, kalau misalnya semuanya jadi spermatogonia tipe B, satu kali ejakulasi sperma nanti udah habis. Karena kalian tidak punya cadangan dari sel sperma, karena semuanya nanti jadi sel yang berdiferensiasi. Tetapi dengan adanya proses pembelahan tadi, kemudian dia masih memiliki sel cadangan berupa sel spermatogonia tipe A, spermatogonia tipe A ini akan menjadi spermatogonia tipe A kembali, berproliferasi lagi, kemudian dia ada yang jadi spermatogonia tipe B untuk melanjutkan proses spermatogenesisnya, kemudian ada yang menjadi cadangan lagi. Nah, itulah kemampuan dari spermatogonium yang merupakan stem cell. Ada pertanyaan?
Belum, Mbak. Belum ya. Nah, saya lanjut kemarin sudah belajar bareng-bareng ya organ-organ reproduksi pada manusia gitu ya. Nah, ini ada penis, kemudian ini ada testis, kemudian ada epididymis dan lain sebagainya. Saya flashback kembali gitu ya, walaupun sudah dipelajari. Kita coba lihat dulu bagian dari testis. Nah, ini adalah gonadnya manusia atau gonadnya para cowok-cowok gitu ya. Ada 2 pasang. Coba dicek tempatnya masing-masing punya 2 pasang atau ada 1 pasang, kok 2 pasang. Ada 1 pasang gitu ya, 2 pasang. Nah, kalau kita lihat, nah ini yang namanya skrotum gitu ya, skrotum, kemudian di dalamnya ada testis. Skrotum itu apa ya, kulit pelindung, kemudian di dalamnya ada testis. Cek, kemudian kita lihat ternyata testis itu kalau kita belah gitu ya, isinya seperti ini. Di dalamnya itu ada saluran-saluran yang kita sebut sebagai TS atau tubulus seminiferus. Ini saluran-saluran yang melipat seperti ini, di mana dia akan bermuara menuju ke saluran luar yang kita sebut sebagai epididymis. Sperma yang kalian keluarkan, maksudnya sperma yang laki-laki keluarkan, karena di sini tidak semuanya laki-laki, sperma yang laki-laki keluarkan itu semuanya kemudian akan keluar lewat epididymis. Di sini terjadi proses pematangan sperma. Setelah itu kemudian dia akan lari atau menuju ke ductus deferens, kemudian ke vas deferens, dan seterusnya kemudian keluar lewat penis. Gitu ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu struktur sel yang ada pada bagian tubulus seminiferus. Cek. Nah, kita lihat yang ada di sini terlebih dahulu. Sebenarnya 1, 2, 3 gambar ini itu adalah gambar yang sama, atau ini sama-sama tubulus seminiferus, hanya saja yang ini adalah gambaran histologi dari preparat menggunakan metode parafin. Kalau yang di sini dia menggunakan scanning elektron mikroskop, kalau yang di sini ini adalah gambar apa ya? Gambar kartun, gambar apa namanya? Gambar contoh gitu ya, untuk mempermudah apa namanya? Bagaimana kita menjelaskan struktur yang ada di sini. Oke, sekarang saya akan fokus pada tubulus seminiferus yang ada di sini. Mungkin saya pelan-pelan saja. Ini adalah saluran yang kemudian dipotong secara melintang. Saluran TS yang dipotong secara melintang, dan ternyata saluran tersebut itu bukan seperti selang kosong gitu ya, tetapi ternyata ada isinya. Isinya ini adalah sel-sel yang melakukan proses spermatogenesis. Tetapi di dalam tubulus seminiferus itu bukan hanya sel-sel yang mengalami perkembangan spermatogenesis saja, tetapi di sini ada sel-sel yang berfungsi membantu proses perkembangan tersebut. Nah, kalau kita lihat tubulus seminiferus itu terbagi menjadi 2 jenis sel. Yang pertama adalah sel germinativum, atau mungkin saya lebih sering dengan istilah sel spermatogenik, atau sel-sel yang mengalami spermatogenesis, itu saya sebut sebagai sel spermatogenik. Nah, ini yang banyak ini adalah sel spermatogenik. Kemudian selain itu, di sini di sela-sela di sini, kalau kita lihat di gambar, ini ada sel yang besar yang berada di lapisan basal atau dasar sampai ke permukaan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai sel Sertoli. Apa yang dimaksud dengan sel Sertoli? Ini adalah sel tambahan yang berfungsi untuk menghasilkan, bukan menghasilkan, yang berfungsi, ya menghasilkan juga boleh sih, yang berfungsi untuk mengalirkan nutrisi ke sel ke sel spermatogenik tadi. Nah, ini disebut sebagai sel Sertoli. Ini yang ada di dalam tubulus seminiferus. Sel utamanya seperti itu. Ternyata di sampingnya itu ada jaringan-jaringan tambahan di sini. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada jaringan tambahan. Ini kayak saya sebut sebagai jaringan interstisial, jaringan antara tubulus seminiferus ini ada jaringan-jaringan. Nah, di dalam jaringan interstisial ini ada sel penyusunnya yang saya sebut sebagai sel Leydig, di mana sel Leydig ini menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai testosteron atau hormon pria ya. Kenapa kok pria? Nanti saya akan jelaskan fungsi dari hormon testosteron yang ada di sini.
Kemudian ada lagi, yaitu adalah kapiler darah, di mana kapiler darah ini memberikan nutrisi berupa oksigen dan glukosa yang kemudian dialirkan menuju ke sel Sertoli, dari sel Sertoli menuju ke sel spermatogenik. Kenapa kok harus membutuhkan sel Sertoli? Karena sel Sertoli itu dia sel spermatogenik itu dia hanya fokus untuk melakukan proses pembelahan saja. Jadi dia sudah nggak ada waktu gitu ya. Dia serono waktu buat untuk apa namanya untuk melakukan untuk memberikan nutrisi atau untuk menghasilkan nutrisi atau mengedarkan nutrisi dan lain sebagainya, sehingga dia membutuhkan bantuan sel-sel yang lain. Dia fokus untuk proses pembelahan. Kenapa? Karena tadi membutuhkan mekanisme yang cukup kompleks untuk proses meiosis, untuk menghasilkan jumlah kromosom yang haploid. Nah, oke. Gamet mengalami perkembangan tingkatan, yaitu tingkatan primordial, tingkatan proliferatif, dan tingkatan pertumbuhan. Nah, oh ya, tingkatan pembelahan meiosis. Saya akan fokus di sini terlebih dahulu. Proses proliferasi atau proses pembelahannya. Yang pertama, mungkin saya ulangi sekali lagi, di mana spermatogonia tipe A, dia akan membelah menjadi spermatogonia tipe A lagi. Sehingga apa? Jumlah cadangan yang ada di sini banyak sekali. Tetapi, kalau dia sudah menjadi banyak, sudah matang, ini kemudian tipe A ini dia akan membelah menjadi tipe B, di mana spermatogonia tipe B itu nanti dia akan melakukan proses perkembangan selanjutnya. Nah, saat spermatogonia tipe A menjadi tipe A, ini tahapannya masih mitosis. Tipe A menjadi tipe B, ini masih mitosis. Dan spermatogonia tipe B, kemudian dia membelah menjadi spermatosit primer, itu juga masih secara mitosis. Tetapi spermatosit primer ke spermatosit sekunder, nah itu secara meiosis. Jadi meosisnya itu nanti 2 kali. Nah, spermatosit sekunder membelah ke spermatid, gitu ya, saya bilang spermatid, itu dia juga meiosis, dan ini adalah meiosis yang kedua. Berarti dari sini inti yang diploid itu kemudian dia akan berubah menjadi yang haploid, dan di sini yang haploid tetap menjadi haploid. Dan ingat sekali lagi, proses pada spermatid yang ada di sini dia tidak akan menjadi spermatozoa yang dia tidak membelah. Kalau kalian lihat tanahnya ya, lihat panah ya. Di sini kalau kita lihat spermatosit sekunder itu jadi 2 panah, berarti ini jadi 2. Tetapi kalau spermatid, kalau teman-teman lihat ini dia tetap 1, berarti ini bukan gambar membelah, tetapi dia melakukan proses yang kita sebut sebagai diferensiasi atau berubah. Diferensiasi itu perubahan bentuk. Nah, proses diferensiasinya kita sebut sebagai spermiogenesis. Bukan spermatogenesis, ini adalah spermiogenesis. Nah, terus spermatogenesis itu yang mana? Ya mulai dari sini sampai ke ujung yang ada di sini. Berarti spermiogenesis, tahap diferensiasi itu masuk ke dalam fase spermatogenesis. Dan ternyata kalau kita lihat tadi ya, ternyata ada perubahan bentuk. Memang dari ukuran spermatogonia yang bulat gede, ternyata dia menjadi suatu sel yang seperti roket, pipih gitu ya, dan memiliki ekor. Berarti ada bahan-bahan yang dibuang. Ini adalah bahan-bahan yang dibuang yang kita sebut sebagai badan residu, di mana nanti dia akan difagositosis oleh sel Sertoli. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin saya ulangi lagi? Sertoli itu apa, Pak? Sel Sertoli. Sel Sertoli itu di sini. Sebentar. Kok macet? Ini adalah sel Sertoli. Nah, teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat, kayak gini nggak kelihatan. Tetapi kalau kita lihat skematisnya, nah di sini kalau kita bikin skematis kan kayak gini ya, teman-teman, prosesnya. Tetapi kan nggak seperti panah-panah kayak gini di dalam tubuh kita.
Proses perkembangannya itu kayak gini. Jadi kalau ini kita potong pizza gitu ya, kita potong pizza itu jadinya seperti ini. Ini adalah spermatogonium, kemudian dia akan membelah menjadi spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder akan membelah jadi spermatid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi atau melakukan proses yang namanya spermiogenesis, itu menjadi spermatozoa. Pertanyaannya, sel Sertoli yang mana? Yang ini sel Sertoli yang besar ini, gede yang ini, gede ini. Ini disebut sebagai sel Sertoli. Sel yang berfungsi memberikan nutrisi ke mereka, agar mereka bisa hidup dan terus membelah. Gitu. Nah, ini nanti menyalurkan, salah satunya adalah nutrisi makanan. Selain itu, sel Sertoli itu dia juga, nah ini ya, kalau kita lihat, ini lumen, ruang kosong, di mana ini spermatozoa yang sudah dihasilkan, itu akan dilarikan ke epididymis, kemudian ke ductus deferens. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah satu saluran tubulus seminiferus. Ini ya, satu lingkaran ini. Nah, kemudian kalau kita lihat yang paling pojok atau pada bagian dasar, ini yang kita sebut sebagai spermatogonium. Nah, ini ya, spermatogonium tipe A. Ada nggak di sini contoh spermatogonium tipe B? Oh, oke. Nah, ini adalah spermatogonium. Kemudian nanti dia akan membelah menjadi spermatosit. Nah, ini spermatosit. Nah, ini adalah spermatosit primer. Ini ada spermatosit primer. Ada contoh gambar spermatosit sekunder enggak? Oh, biasanya spermatosit sekunder itu susah untuk ditemukan. Setelah itu kemudian di sini ada spermatid. Yang kecil-kecil ini adalah spermatid. Spermatid akan melakukan diferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, inilah kalau kalian lihat di dalam preparat itu seperti itu. Nah, kemudian nanti spermatozoa akan lepas, kemudian ke lumen, berenang ke epididymis, kemudian dia melakukan pematangan juga. Sel Sertoli yang mana ini? Kalau kalian lihat, ini sel Sertoli itu di sini, di mana dia akan memberikan nutrisi. Kenapa memberikan nutrisi? Saya kasih contoh di sini ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu akan akan mentransfer oksigen. Karena di sini ada membran basalis ya. Kemudian di sini ada batasan-batasan, maka oksigen itu akan dialirkan lewat sel Sertoli, baru nanti kemudian dia bisa lari, spermatozoa itu akan dapat oksigen dari nutrisi yang disalurkan oleh sel Sertoli, karena dia mencapai ke bagian lumen yang ada di sini, padahal kapiler darah ada di sini. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sehingga saya lanjutkan, nah, fungsi sel Sertoli itu banyak, melindungi dan memberi nutrisi sel, melakukan fagositosit gitu ya, memakan spermatogenik yang abnormal atau sisa-sisa spermatid hasil dari diferensiasi sel tadi, badan-badan residu tadi, sisanya itu nanti dimakan, difagositosis, hilang. Kemudian mensekresikan hormon estrogen, kemudian dia memiliki reseptor di sini, nah ini ya, dia memiliki reseptor yang kita sebut sebagai androgen binding protein atau ABP yang mengikat androgen dari sel Leydig. Sel Leydig tadi fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron itu yang nangkep itu adalah sel Sertoli menggunakan reseptor ABP ini. Nah, setelah ditangkap androgen ini salah satu contohnya hormon testosteron ya. Nah, ditangkap di sini, barulah hormon testosteron tersebut memicu proses spermatogenesis. Jadi kalau kita belum menghasilkan testosteron, itu spermatogenesisnya belum terbentuk. Bagaimana testosteron terbentuk? Itu berarti butuh LH dan FSH. LH, FSH bagaimana terbentuk? Tergantung pematangan dari GnRH, gonadotropin releasing hormone. Kapan itu terbentuk? Saat kita remaja atau pada saat kita puber. Jadi bayi, anak TK itu belum bisa melakukan proses spermatogenesis atau menghasilkan sperma. Nah, ini salah satu stepnya ya, sama dengan yang saya jelaskan, spermatogenesis. Nah, ini proses-prosesnya. Kemudian,
ada istilah yang kita sebut sebagai blood testis barrier, kan? Atau blood testis barrier ini adalah apa ya? Blood testis barrier itu pelindung di mana si proses spermatogenesis yang ada di sini darah itu tidak boleh masuk ke dalam tubulus seminiferus. Masuk ke dalam tubulus seminiferus itu nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada sel imun. Sel imun atau sel darah putih, leukosit, salah satunya adalah sel T dan sel B, itu dia akan reaktif melihat sel yang bukan dirinya. Jadi seperti sistem imun di dalam tubuh kita, saat sel T itu mengenali virus, apa ya istilahnya, mungkin RNA virus itu beda dengan kita. Bakteri itu DNA-nya beda dengan kita, maka kita harus melakukan proses immunity di situ. Kita menghancurkan bakteri dan virus yang ada di situ. Itu makanya fungsi dari kapiler darah, dari pembuluh darah, di dalamnya ada leukosit. Kenapa kok nggak boleh masuk ke dalam tubulus seminiferus? Nah, blood testis barrier yang ada di sini, barrier pelindung yang ada di sini, itu berfungsi mencegah kapiler darah agar masuk, karena di dalam tubulus seminiferus ada sel-sel yang haploid. Ada sel yang jumlah kromosomnya berbeda. Ada yang bisa membantu saya nggak menyimpulkan, kalau jumlah selnya kromosomnya berbeda, kira-kira gimana? Kalau jumlah kromosomnya berbeda, kira-kira gimana? Sel imunnya. Tadi loh, saya kasih contoh, kalau ada bakteri, kan pasti kromosomnya beda, DNA-nya beda, ini mesti benda asing nih, harus dihancurkan. Nah, kalau sel leukosit ini dia menemukan sel haploid, contohnya misalnya spermatid atau spermatozoa, kira-kira gimana teman-teman semua? Suaranya nggak jelas, aduh kemeresek. Diserang nanti sel ininya. Ya, apanya? Ininya. Yes. Spermatositnya itu akan diserang, benar. Itu fungsi barriernya gitu loh, pelindungnya. Jadi kalau kalian lihat, saya akan flashback lagi ya, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat, nah di sini, kalau kita lihat, nah ini adalah barriernya, gitu. Di sini adalah sel ini adalah sel Leydig. Di sini ada pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu nggak boleh masuk sampai sini, karena kalau di sini lewat, saat di sini ada sel T ataupun sel B ya, sel imun, kemudian dia akan mengetahui spermatid. Ternyata ini benda asing karena jumlah kromosomnya beda, maka dia akan melakukan proses penghancuran, fagositosis, mengeluarkan antibodi dan lain sebagainya. Akhirnya nanti malah nggak jadi menghasilkan sperma karena semuanya dihancurkan oleh leukosit. Itulah yang kita sebut sebagai blood testis barrier. Di sini ada pelindungnya. Nah, terus tadi fungsi selain dia mengedarkan sistem imun ya, selain mengedarkan leukosit kan dia mengedarkan oksigen. Nanti oksigennya nggak dapat. Ya tadi oksigennya melalui sel Sertoli, karena sel Sertoli. Nah, di sini ya sel Sertoli itu dia dari dasar di sini, nah jaringan ikat yang ada di sini dasar sampai ke ujung, jadi oksigennya nanti bisa berdifusi dari sini sampai ke lumen. Akhirnya spermatid dan spermatozoa yang jauh dengan di sini membran basalis dan jauh dengan kapiler darah itu tetap dapat oksigen tanpa dia bertemu dengan leukosit. Itu yang disebut sebagai mengedarkan nutrisi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Silakan. Cukup jelas ya? Atau ada yang perlu saya jelaskan lagi? Oke? Pak, bisa tolong dijelaskan kembali mengenai yang spermatosit tadi yang diserang? Oke, baik. Gini. Oke, ini agak sedikit kompleks. Kalian harus pahami benar. Yang namanya spermatogenesis itu kan tadi proses membelah sel. Oke, proses pembentukan juga membentuk sel yang haploid. Padahal di sini diploid, 46 kromosom, kemudian jadi 23 kromosom. Nah, kemudian
Berarti ini kan jumlah kromosomnya berbeda dengan yang ada di dasar. Berbeda dengan sel tubuh, sel somatik. Karena di sini 23 kromosom pada manusia. Nah, sekali lagi, kenapa kok di sini harus ada barrier, harus ada pelindungnya? Karena di jaringan interstisial, ini nggak terlalu kelihatan, mungkin saya bisa... Nah, di jaringan interstisial yang ada di sini ada kapiler darah, ada pembuluh darah. Pembuluh darah di dalamnya itu banyak sekali komponen-komponen sel darah, terutama sel leukosit, di mana sel leukosit itu sel B menghasilkan antibodi dan sel T melakukan proses sitotoksik. Nah, penghancuran sitotoksik sel dan penghancuran menggunakan antibodi itu untuk melawan sel-sel atau benda asing. Kapan dikatakan benda asing? Ya kalau dia memiliki komponen yang berbeda dengan tubuhnya. Bagaimana tahu berbeda? Jumlah kromosom itu sudah menentukan beda atau enggak. DNA-nya yang berbeda itu sudah menentukan kira-kira ini selnya berbeda dengan benda yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Nah, padahal sperma ini, spermatozoa ini adalah benda di dalam tubuh kita. Tetapi jumlah kromosomnya itu berbeda dengan pembuluh atau kapiler darah. Jumlah kromosomnya itu berbeda dengan sel tubuh kita. Dia 23 kromosom, kemudian tubuh kita 46 kromosom. Maka leukosit atau sel darah putih itu kemudian akan mengenal bahwa yang namanya spermatozoa, spermatid, dan spermatosit sekunder yang haploid tadi itu merupakan benda asing. Nah, kalau ada kapiler darah yang berada di dalam sini, masuk yang ada di sini, itu kemudian semuanya akan dihancurkan karena dianggap sebagai benda asing, akan difagositosis, akan dimakan. Tapi kan prosesnya nggak seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada blood testis barrier, pelindung. Nah, kalau yang jadi pertanyaan kembali, lah, tapi kan tadi ya proses spermatogenesis itu kan membutuhkan nutrisi, terutama oksigen, agar tetap respirasi selulernya berjalan. Iya, tetap bisa. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya sel Sertoli, di mana sel Sertoli ini ukurannya besar, dari pangkal sampai menuju ke lumen atau ruang kosong. Maka yang namanya oksigen itu kan dari kapiler darah ke jaringan ikat. Nah, dari jaringan ikat akan berdifusi ke sel Sertoli. Dari sel Sertoli ini akan memberikan nutrisi ke sel-sel yang jauh dari pembuluh darah tadi. Jadi dia tetap dapat nutrisi, glukosa dan oksigen, tetapi dia nggak ketemu sama leukosit. Kalau ketemu dia dimakan atau dihancurkan. Ini yang disebut sebagai blood testis barrier. Oke? Masih bingung? Sudah paham, Bapak. Oke. Terima kasih. Yuk, sami-sami. Terakhir, kita akan belajar terkait dengan spermiogenesis ya. Teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan spermiogenesis. Jangan sampai besok masih bingung dengan spermiogenesis. Nah, ini ya, ini jaringan interstisial, ini pelindungnya, pembatasnya. Nah, sel yang besar ini adalah sel Sertoli. Nah, yang kecil ini adalah spermatogonium yang kemudian dia akan melakukan spermatogenesis sampai kemudian dia akan membentuk spermatozoa. Nah, kita akan fokus ke bagian yang ada di sini. Bagaimana spermatid yang bulat kemudian dia akan menjadi bentuk yang lonjong seperti roket, kemudian dia memiliki flagel yang digunakan dalam penggerak. Nah, ini kita sebut mekanismenya, kita sebut sebagai spermiogenesis, bukan spermatogenesis. Ini adalah spermiogenesis, bukan proses pembelahan, tetapi proses diferensiasi, berubah. Gitu ya. Tahapannya dari mana saja? Yang pertama adalah fase Golgi, kemudian fase tutup atau cap fase, kemudian fase akrosomal atau akrosomal fase, kemudian fase pematangan atau maturation fase. Tahapannya seperti apa? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, mungkin teman-teman semua sudah belajar biologi sel ya, di mana salah satu organel yang berfungsi untuk menghasilkan vesikel-vesikel, di dalamnya itu adalah protein yang dihasilkan, itu adalah badan Golgi aparatus. Di mana ini merupakan hasil proses transkripsi dan translasi dari inti sel, termasuk inti sel dari spermatid. Jadi spermatid ini kemudian melakukan transkripsi, translasi hasil proteinnya itu kemudian
dibungkus ya, membentuk suatu vesikel-vesikel oleh badan Golgi apparatus. Mulanya pada fase Golgi, fase yang pertama, fase Golgi itu, badan Golgi itu akan menghasilkan vesikel-vesikel kecil-kecil yang kita sebut sebagai proakrosomik granula. Ini tahap awal adalah proakrosomik granula. Kemudian di sisi lain, teman-teman juga ingat bahwa ada organela yang kita sebut sebagai sentriol, di mana di dalamnya ada mikrotubulus. Sentriol ini adalah rangka di dalam sel. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu ada rangkanya tulang, nah kalau sel itu ada sentriol yang berfungsi untuk membuat rangka bentuk dari sel. Sentriol itu kemudian dia akan pindah ke bagian yang berlawanan dengan letak dari granulanya. Anggaplah granulanya itu di atas, berarti sentriolnya ada di bawah. Gitu. Nah, selanjutnya granulanya itu semakin lama akan semakin matang. Nah, kemudian akan menyatu. Kita sebut sebagai akrosomik granula. Nah, ini di dalam vesikel yang kita sebut sebagai akrosomik vesikel. Karena tadi bulat-bulat kecil dan ini sudah menyatu, maka sudah bukan pro lagi, tetapi langsung akrosomik vesikel dan akrosomik granula. Gitu ya. Itu berada di atas nukleus atau berada di atas inti sel dari sel spermatid. Oke, nah kemudian di sisi lain sentriol tadi itu sudah berada di oposisinya atau di depannya ya, atas berarti di sini berada di bawah. Nah, kemudian ada dua bagian yang kita sebut sebagai PC dan DC. PC itu proximal sentriol dan DC itu distal sentriol. Nah, inilah kita sebut sebagai fase Golgi. Setelah itu, kemudian badan Golgi akan menuju ke bawah, teman-teman semua. Akan menuju ke bawah di sini. Nah, kemudian akrosom vesikel tadi itu lama-kelamaan dia akan menutupi inti sel. Dia akan menjadi topinya inti sel, gitu ya. Inti sel kemudian, nah ini disebut sebagai tahap cap, karena dia akan menjadi tudung pada inti selnya. Di sisi lain, nanti proksimal tadi itu masih ya menjadi leher, kemudian distal itu nanti dia akan memunculkan aksonema, di mana aksonema ini adalah cikal bakal dari flagel atau ekornya sperma. Oke, nah setelah fase tudungnya masih ada satu lagi. Bentar. Nah, di sini di bagian akrosom tadi, vesikel akrosom itu kemudian membuat dua lapis. Yang pertama adalah outer, kemudian yang kedua adalah inner. Jadi ada dua membran yang ada di akrosom, membran luar outer akrosomal membran dan membran dalam yaitu inner akrosomal membran. Yang di dalamnya itu adalah akrosom tadi ya. Nah, nanti isinya apa saya akan jelaskan. Setelah itu, tahap selanjutnya setelah tahap tudung baru tahap akrosomal, di mana kita akan fokus di akrosomnya. Akrosomnya itu sudah membuat tudung di bagian inti selnya, sudah seperti topi gitu ya. Sudah seperti topi. Nah, kemudian sentriolnya sudah terlihat. Nah, ini sudah terbentuk manset. Manset ini kemudian membuat strukturnya lebih pipih pada bagian sel spermatid tadi, di mana kemudian si aksonema tadi, di mana aksonema ini lama-kelamaan kemudian akan memanjang dan akan membentuk flagel. Nah, tahap terakhir dari akrosomal ini terbentuk leher pada bagian bawah dari spermatid, berasal dari PC dan DC tadi, berasal dari sentriol tadi. Kemudian pada akrosomal fase di sini, mitokondria itu kemudian berada atau ke bawah, kemudian menuju ke bagian leher dari spermatid ini. Kenapa? Karena si mitokondria ini kemudian digunakan untuk sumber energi atau sumber ATP agar flagel yang nantinya terbentuk itu dapat bergerak.
Selanjutnya, fase pematangan. Fase akrosom sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, kemudian di sini mitokondria sudah banyak berada pada bagian leher, badan Golgi dan organel-organel yang tidak berkepentingan, sing ra penting gitu ya, itu kemudian dihilangkan, direduksi. Maka tadi kalau kalian lihat di slide sebelumnya ada badan-badan residu. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin membuat sel ini dapat bergerak secara cepat, dapat melakukan motilitas secara baik, dapat melakukan fertilisasi menuju ke ovum, dan dapat bergerak secara sempurna. Maka badannya harus ramping, harus langsing, dan tidak ada pemberatnya, termasuk badan Golgi, sitoplasma dan lain sebagainya dihilangkan seramping mungkin. Maka di sini nanti dia akan menghilang. Nah, dia akan menggepeng, membentuk piriform. Akhirnya terbentuklah bagian-bagian kepala, bagian middle piece atau bagian leher, kemudian bagian principal piece atau pada bagian flagelnya, ekornya. Dan hanya akan tertinggal kepala yang berisi inti sel saja, karena tujuan dari membuat sperma kan agar kromosom haploidnya ya, inti sel haploidnya tadi bisa masuk ke dalam sel telur, udah itu aja. Sedangkan organel-organel yang lain nggak penting, jadi dibuang. Jadi cukup ini saja, cukup inti selnya saja. Kemudian di atasnya itu ada akrosom yang sudah melindungi permukaannya atau di ujungnya, di ujung kepalanya, di mana akrosom ini menghasilkan enzim-enzim hidrolisis yang berfungsi untuk menghidrolisis permukaan dari ovum atau pelindung dari ovum agar sperma bisa masuk ke dalam sel telur. Kemudian ada mitokondria, di mana mitokondria ini penghasil energi agar flagela di sini bisa bergerak. Dan flagela itu sendiri atau ekor. Nah, kalau kita lihat, mulai dari spermatid yang bulat tadi, kemudian dia akan membentuk spermatozoa atau mengalami spermiogenesis, di mana badan Golgi itu kemudian dia akan menghasilkan akrosomal ya, akrosom, kemudian kalau sudah nggak kepake bersama dengan sitoplasma dan organel-organel yang tidak kepake, dia akan dibuang menjadi badan residu dan tertinggal akrosom, inti sel, mitokondria, dan flagel. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Mahendra nggak ada pertanyaan. Yang lain apakah ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Yasmin. Kan kata Bapak tadi kalau sebelum balik ya sperma itu belum ada. Nah, itu belum adanya karena spermanya itu ada tapi belum aktif, atau memang di TBS-nya itu kosong, atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Sperma yang ada di sini yang dimaksudnya spermatozoa. Yasmin? Oh iya, Pak. Ya, enggak, maksudnya pertanyaannya ada spermatozoa. Iya. Oke. Kalau ditanya spermatozoanya ada atau enggak ada dulu. Jadi yang ada itu adalah spermatogonium. Jadi di dalam sel yang di dalam tubuh seminiferus itu sel spermatogoniumnya banyak. Tetapi mereka itu belum bisa melakukan spermatogenesis. Lah, kok bisa, Pak? Enggak bisa spermatogenesis. Proses spermatogenesis itu akan terpicu. Proses pembelahan dari spermatogonium menjadi spermatosit, spermatosit menjadi spermatid, spermatid menjadi spermatozoa, itu butuh hormon testosteron. Oke. Hormon testosteron itu tidak akan terpicu, tidak akan muncul, tidak akan dikeluarkan kalau tidak ada hormon-hormon gonadotropin. Jadi dari dari otak kita ada yang namanya hipotalamus, hipofisis gitu ya. Nah, ada di bagian hipofisis itu ada FSH, follicle stimulating hormone, dan
luteinizing hormone, di mana hormon-hormon ini salah satu memicu produksi dari hormon testosteron. Nah, FSH dan LH itu akan dipicu oleh GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ini besok kita pelajari di endokrinologi ya, tapi saya jelaskan di sini karena dalam bentuk pertanyaan. GnRH tidak akan terpicu kalau kematangan dari pituitari itu tidak terbentuk. Maksudnya kematangan adalah kelenjarnya itu belum matang. Matang atau tidak itu tergantung dari fase kehidupan organisme tersebut. Jadi kapan GnRH itu akan optimum kerjanya, FSH itu kapan kerjanya optimum, dan LH itu kapan kerjanya optimum saat kita mengalami fase dewasa atau fase pubertas, di mana itu kemudian baru merangsang testosteronnya muncul, berada di aliran darah, termasuk ditangkap oleh androgen binding protein, barulah spermatogenesis terbentuk, kemudian spermatozoa terbentuk, gitu. Termasuk nanti pematangan-pematangan pada kelenjar-kelenjar yang lain, prostat, kemudian bulbu uretra dan kawan-kawannya. Baru nanti seorang laki-laki baru bisa menghasilkan sperma. Gitu, Yasmin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri sperma bagus sama produk bagus sama produk jelek itu bagaimana, Pak? Baik, menarik. Besok kalian akan teliti itu di praktikum. Insya Allah kita akan ada praktikum dan tentang perspermaan. Saya termasuk salah satu yang suka meneliti kajian reproduksi ya. Termasuk kajian terakhir saya adalah anti-fertility atau anti-fertilitas. Jadi memang untuk melihat kemampuan fertilisasi, terutama pergerakan kualitas sperma, itu ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi kita besok bisa melihat, mungkin nggak pakai manusia ya, saya juga sendiri belum pernah melihat sperma manusia langsung gitu kan. Tetapi saya sudah melihat beberapa jenis sperma termasuk pada tikus dan pada mencit. Nah, ada beberapa kriteria yang kita bisa samakan gitu. Termasuk dari kualitas sperma. Di fisiologi hewan besok, terutama fisiologi hewan eksperimental, terutama nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat atau mengetahui atau melakukan apa ya istilahnya pengamatan terhadap sperma-sperma yang berdasarkan kriteria yang kita baca gitu kan, mulai dari motility, kemampuan gerak. Jadi besok kita bisa melihat bagaimana sperma bergerak, kemudian kita melihat viabilitas, tingkat kehidupan dari sperma. Ternyata spermatogenesis itu tidak semerta-merta kemudian menghasilkan sperma yang hidup, ada sperma yang mati. Nah, itu ternyata kita bisa lihat sperma yang mati dan yang hidup itu seperti apa. Tingkat persentase sperma yang mati jika terlalu banyak, maka fertilisasinya, persentasenya pasti akan menurun. Kemudian selain itu jumlah. Jadi jumlah sperma juga berpengaruh ya teman-teman. Yang laki-laki di sini mungkin nggak akan terlihat. Jadi karena sperma hanya akan bisa terlihat secara mikroskopis. Sedangkan kalau misalnya ejakulasi, itu yang terlihat hanya cairan semen ya, cairan semen yang di dalamnya ada sperma. Dan mungkin sedikit cerita bahwa kalau ngomongin tentang fertil dan tidak fertil itu tidak dipasrahkan atau tidak semata-mata hanya permasalahan wanita saja. Itu yang menjadi salah kaprah di sini. Jadi kalau misalnya ada sang suami istri jika ingin melihat jika ingin tahu apakah kenapa kok tidak punya lama tidak punya anak atau ada gangguan terhadap anak dalam proses tahapan untuk punya anak gitu ya. Nah, itu harus diperiksa dua-duanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan sebagian besar fertilisasi itu tidak terjadi atau proses pematangan sel telur itu tidak terjadi bukan gara-gara sel telurnya, tetapi gara-gara spermanya gitu. Jadi kalau mau diperiksa ya laki-laki sama perempuan itu diperiksa dua-duanya. Kalau yang perempuan itu diperiksa rahimnya, endometriumnya, dan sel telurnya. Tetapi kalau laki-laki itu spermanya, karena sperma yang menentukan. Kalau spermanya jumlahnya sedikit, dengan kapasitas jumlahnya sedikit gitu ya, di bawah normal. Saya lupa berapa juta sel normal pada manusia, mohon maaf, nanti ada buku panduan dari WHO. Tetapi kalau jumlah spermanya sedikit, itu juga kemampuan untuk menuju ke sel telurnya juga minim. Jadi yang pertama tadi motilitas, viabilitas, kemudian
jumlah. Dan terakhir adalah bentuk morfologi sperma. Nah, ini besok kita belajar bareng-bareng gitu ya. Morfologi sperma yang bagus itu ada kepala tadi, ada kepala, ada badan, ada ekor. Itu adalah kriteria normal. Tetapi kalau misalnya waktu dilihat, ternyata pada saat diuji gitu ya, saya sehat-sehat aja, tetapi saat dilihat, banyak sekali spermanya nggak ada kepalanya, atau banyak sperma yang nggak ada ekornya. Kalau sperma nggak ada ekornya, gimana dia mau gerak menuju ke sel telur gitu loh. Jadi memang harus diuji. Dan ada dannya ya teman-teman semua. Fertilitas atau kemampuan sperma untuk mematangkan sel telur itu tidak ada hubungannya dengan badan dan performa kalian, tidak ada hubungannya dengan body cowok-cowok atau body bapak-bapak. Jadi bapak-bapak atau para suami atau para laki-laki merasa badannya bagus, segar, sehat, pemain sepak bola, pemain atletis atau apapun, tetapi kalau misalnya nggak fertil, ya nggak fertil. Tetapi kalau misalnya badannya cungkring, kecil, tetapi kalau memang spermanya bagus, ya bagus. Jadi tidak ada kaitannya antara bentuk, saya bilang bentuk, tetapi kalau kesehatan pasti ada. Jadi banyak sekali faktor-faktor eksternal yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas sperma. Salah satunya istilahnya itu nongkrong, begadang, stres, itu menghasilkan hormon-hormon stres oksidatif yang tinggi. Kemudian senyawa-senyawa stres oksidatif termasuk asap rokok, minum-minuman beralkohol, konsumsi dan lain sebagainya, konsumsi makanan-makanan karsinogenik. Nah, itu ternyata juga mempengaruhi. Beda ya, tadi saya fokuskan bentuk karena kadang itu orang merasa badan saya gede kayak gitu kok, nyalahkan istrinya misalnya kayak gitu kok nggak hamil-hamil. Ya kalau misalnya mau diuji kualitas, ya terutama diuji fertilisasi ya harus dua-duanya, laki-laki sama perempuan. Itu harus semuanya diuji sama dokter kandungan seperti itu, atau dokter spesialis reproduksi. Gitu. Saya ngomongnya panjang kali lebar. Kalau darah semisal laki-lakinya darahnya O-, terus yang perempuannya darahnya O+, itu bisa katanya Mbak, susah untuk benar gitu loh Pak. Kurang tahu. Saya kalau untuk resus, jujur saya masih belum terlalu paham untuk mempelajarinya karena itu sifatnya adalah genetis. Jadi memang kalau misalnya takut sekali sebelum menikah memang harus cek gitu. Tetapi insya Allah kalau untuk resus tidak terlalu berdampak ya, karena resus itu kan resus positif atau negatif ya. Kayaknya orang Indonesia itu banyak RH+ deh. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Secara genetis ya, itu kan secara genetis. Kalau secara fisiologis modelnya seperti itu tadi. Gitu. Memang cek kesehatan perlu sih. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Pak, izin bertanya. Oh iya, silahkan. Mungkin agak menyambung sama pertanyaan Ilham tadi. Itu tadi kan sel sperma bisa berkurang gara-gara ngerokok gitu ya, Pak? Nah, itu berkurangnya sperma itu karena zat nikotinnya itu kan ya? Nah, kok bisa buat berkurang itu di bagian sel sirtolinya atau sel Leydignya gitu Pak? Atau bagian yang mana gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya rokok ini kan sifatnya stres oksidatif. Nggak tahu sih kalian sudah belajar di biologi kesehatan atau belajar di biokimia ya, mekanisme reaktif oksigen spesies. Jadi yang namanya asap rokok itu kemudian dia akan merusak ya kandungan-kandungan senyawanya, terutama tahar, nikotin dan lain sebagainya. Itu kemudian dia akan merusak bagian membrannya. Itu jadi jalurnya banyak. Kalau saya belajar berdasarkan jurnal hasil riset penelitian itu jalurnya banyak. Ada jalurnya secara hormonal, kemudian ada jalurnya secara sitotoksik. Kalau jalurnya secara sitotoksik berarti dia langsung ke sel target.
Karena rokok ini akan dibawa mulai dari asapnya ya, asapnya itu masuk ke dalam alveolus melalui kapiler darah, dari kapiler darah masuk ke pembuluh darah kemudian menuju ke, dari pembuluh darah ke kapiler, dari kapiler ke organ reproduksi, terutama ke jaringan interstisial. Nah, dari situ ngerusaknya. Jadi dia lewat jaringan interstisial, walaupun belum sampai ke tubular seminiferus, tapi karena namanya senyawa kimia beracun, berarti dia dapat merusak membrannya. Stres oksidatif itu merusak komponen membrannya. Membran lipid bilayer pada sel itu kemudian dia akan rusak. Gitu. Itu secara sitotoksik. Jadi kalau ditanya mana sel lediknya atau sel jaringan interstisialnya, sel sertolinya atau sel spermatogonianya, semua. Bahkan kalau kalian lihat di bagian pengamatan menggunakan hewan uji gitu ya, itu tubulus seminiferusnya itu banyak sekali sel yang rusak, bahkan sel spermatogoninya itu banyak yang kosong. Gitu. Saya kayaknya, tapi saya pakai alkohol dulu tuh pernah penelitian pakai itu. Mungkin besok kita bisa bahas pada saat mata kuliah yang lain di fisiologi. Kemudian selain itu hormonal juga ganggu. Jadi karena hormonal itu juga lewat darah ya, nah maka senyawa itu juga akan melewati kelenjar melewati dan merusak kelenjar pituitari, merusak kelenjar hipofisis. Dengan rusaknya kelenjar-kelenjar hormonal, maka hormon-hormon yang diproduksi juga terhambat. Dengan terhambatnya hormon reproduksi, maka proses spermatogenesis pun juga terhambat, termasuk merusak sel ledik rusak, maka testosteron juga jumlah produksinya menurun. Jumlah produksi testosteron menurun, maka untuk memicu proses spermatogenesis juga akan terganggu. Gitu, jalurnya banyak ternyata. Iya, baik Pak. Terima kasih. Terus kalau yang mandul itu sebenarnya tuh memproduksi nggak sih Pak? Bisa, oke. Mandul itu banyak jenisnya, tergantung. Mandul itu bisa dikatakan spermanya tidak terbentuk sama sekali, berarti cairan ejakulasinya ya, cairan semennya kalau dilihat tidak ada sperma yang ditemukan, itu berarti spermatogenesisnya tidak jalan. Itu disebut sebagai mandul, karena mandul itu kan intinya kemampuan infertil, kemampuan tidak fertil gitu kan. Kemudian mandul juga bisa dilihat dari tadi kualitas spermanya ada, tetapi saat kita lihat secara mikroskopis spermanya nggak gerak atau geraknya itu lambat, atau malah cuma kloget-kloget atau bergerak di tempat. Saya bilangnya salah satu kriterianya adalah gerak di tempat. Jadi cuma bergerak seperti ini saja, nah itu bisa. Kemudian jumlah sperma yang relatif sedikit dibandingkan dengan sperma normal, atau tadi sperma yang kemampuan hidupnya itu lebih rendah dibanding. Jadi spermanya itu ada tetapi relatif pada mati semua gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mandul. Apakah bisa diperbaiki? Kalau model seperti itu bisa. Tadi ya, asap rokok, nah itu biasanya bisa diganti obat-obat peningkat hormonal, peningkat testosteron, agar spermatogenesisnya itu terbentuk secara sempurna. Atau kalau misalnya itu akibat dari stres oksidatif, maka obat-obat yang bersumber antioksidan. Jadi antioksidan itu kan penangkal radikal bebas, seperti buah-buahan, kemudian olahraga, ya pokoknya intinya tidak stres oksidatif atau tidak merusak bagian komponen permukaan membran plasmanya. Nah, itu boleh. Jadi banyak senyawa antioksidan, termasuk vitamin C dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diperbaiki. Gitu? Ya, baik Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada yang lain lagi, silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan yang disinggung selalu kalau yang dapat merusak sperma itu kan rokok gitu ya Pak. Ada nggak Pak selain rokok gitu? Oke. Terima kasih. Alkohol itu jenisnya banyak banget ya. Sebenarnya yang penting intinya dia sebagai agen apa ya istilahnya itu, perusak, agen perusak. Banyak selain asap rokok itu kan dia bersifat inhalasi atau ya kita lihat dulu deh secara inhalasi. Inhalasi bisa asap rokok. Kemudian yang kedua bisa bisa di jalan itu asap-asap kendaraan bermotor dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi dengan dosis tinggi ya. Jadi nggak mungkin kalian cuma kena asap rokok seret kayak gitu langsung infertil, itu enggak. Itu butuh waktu yang lama dan menaun. Jadi mungkin orang yang rokok mungkin ya, saya nggak tahu.
Karena saya nggak pernah rokok. Orang yang rokok mungkin pada saat SMA nggak apa-apa gitu kan. Orang yang nggak ngerokok kayak gitu waktu SMA apa namanya biasa aja tuh. Bahkan banyak kasus gitu ya, pacarnya hamil dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan, misalnya selama 20 tahun, 30 tahun yang akan datang baru nanti kejadian, baru kena. Dapatnya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya itu, jumlahnya yang banyak, dan tadi balik lagi, mungkin pada saat muda, pada saat muda itu kan stem cell-nya masih banyak, spermatogoniumnya masih banyak, jadi kemampuan untuk proliferasinya masih banyak. Tetapi dengan bertambahnya umur, stem cell yang ada di dalam tubuh kita juga jumlahnya rendah. Itu alasan kenapa apa ya istilahnya itu udah gemar merokok, kemudian mungkin ingin dapat anaknya pada saat umur tua. Nah, kemungkinan infertilnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak muda. Oke, di sisi lain, selain itu, kemudian tadi minuman. Minuman itu banyak, salah satunya adalah minuman toksik, yaitu alkohol, dan kawan-kawannya yang memabukkan dan lain sebagainya. Ternyata saat saya pernah menguji menggunakan etanol ya, etanol 10%, saya cekokkan ke tikus, kemudian kita lihat secara kualitas sperm gitu, ternyata dia menurunkan kualitas sperma dari tikus. Jadi itu juga bisa. Kemudian apa namanya gelombang elektromagnetik gitu ya. Apa namanya saya terlalu fisika banget ya, gelombang radioaktif dan lain sebagainya yang bersifat karsinogenik itu juga ternyata dapat mempengaruhi kualitas reproduksi. Kemudian logam berat, logam dari penambangan. Jadi sebenarnya orang yang kerja di pertambangan jika tidak mematuhi prinsip K3 yang benar itu juga berbahaya bagi tubuhnya, seperti itu. Itu salah banyak ya, salah banyak, bukan salah satu, salah banyak. Sebenarnya banyak lagi. Nah, gitu, Aul? Baik Pak, paham. Terima kasih. Oke. Sebenarnya banyak dan bisa diteliti gitu ya. Saat kalian menemukan suatu pencemaran lingkungan dan itu ternyata misal masuk ke dalam apa ya istilahnya sumber yang kalian butuhkan, termasuk air minum atau bahkan udara yang kalian hirup, nah itu bisa menjadi salah satu ide penelitian atau judul riset yang kalian bisa teliti. Seperti itu. Sebentar ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Sampun? Bapak izin bertanya. Oh iya, silahkan. Kita sampai jam 2 ya. Oh iya Pak. Oke, ya. Untuk proses embriologi ini pada makhluk hidup ini sama semua ya Pak? Atau mungkin di beberapa makhluk hidup ada yang beda? Maksudnya kayak mamalia gitu ya Pak, selain tumbuhan. Ada yang beda gak Pak gitu? Jadi bisa dijadikan kunci pembeda gitu Pak? Ada. Oh. Itu besok kita pelajari. Jadi ternyata mempelajari ya mungkin embriologi itu enggak agak susahnya mungkin karena istilahnya baru. Jadi mungkin besok saja sekalian kita akan pelajari bersama secara dasar. Saya bilang secara dasar saja. Jadi ternyata proses perkembangan embrio pada beberapa jenis makhluk hidup nanti kita bisa bandingkan ya, proses pembelahan pada katak, proses pembelahan pada ayam, dan proses pembelahan pada manusia itu ternyata beda. Nah, letak bedanya di mana, ciri-cirinya seperti apa, nah itu nanti kita akan pelajari bareng-bareng gitu. Kalau ditanya beda apa enggak, sebenarnya beda. Dan apa ya, belum banyak penelitian terutama hewan-hewan yang notabene bukan hewan yang digunakan untuk penelitian ke manusia atau kesehatan. Jadi seperti penelitian model kayak proses tahap perkembangan kata spesies apa gitu ya, proses perkembangan embrionya. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai penelitian tersendiri. Jadi sudah sebagai judul riset sendiri karena hewan-hewan eksotik, saya bilang ya, hewan-hewan eksotik itu
proses perkembangannya itu masih belum banyak yang diteliti. Nah, itu sebenarnya kesempatan teman-teman semua untuk melakukan riset itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Masih ada berapa ini, 5 menit lagi mungkin? Sampun? Sudah? Sudah ya? Oke. Gimana? Rifa mau ngomong lagi, silakan. Enggak Pak, sudah Pak. Oke, baik. Kalau sudah, mungkin itu saja dari saya untuk untuk presensi. Nanti setelah ini mungkin saya baru buat link presensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk besok kita belajar gametogenesis lagi, tetapi lebih ke sel telur atau sel gamet wanita atau betina. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.